Selamat datang sahabat Ruang Sunyi, khusus untuk jiwa-jiwa pemberani bertanda Aries. Ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam diam, sebuah energi tersembunyi yang selama ini kau pendam akhirnya mendesak untuk keluar, dan semesta sedang mengatur kejutan tak terduga yang akan mengguncang perspektifmu secara lembut namun dalam. Malam ini aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran dalam satu hening yang sama. Ingatlah, ini adalah general reading. Tidak semua kalimat akan persis terasa di rumahmu. Ambillah yang membuat dadamu bergetar, dan lepaskan yang lain dengan damai. Sekarang, biarkan napasmu melambat. Rasakan punggungmu menyentuh sandaran, telapak tangan terbuka, dan hati yang mulai melepas semua beban yang tak perlu kau bawa. Kamu tidak sedang sendirian di sini. Aku hanya jembatan, dan kartu-kartu ini berbicara dalam bahasa ruh yang paling dalam. Bayangkan kamu perlahan melangkah masuk ke ruang sunyi, di mana waktu berhenti sejenak dan hanya kebenaran jiwamu yang bersuara. Tarik terakhir napas panjang, dan sekarang kita masuk ke pesan yang telah lama menantimu. Kartu pertama, Asmara the Hermit. Di dalam kartu pertapa ini, tersimpan energi yang tenang bagai danau di pagi hari. Untuk dirimu, Aries, yang biasanya penuh gejolak dan semangat membara, kartu ini mengajakmu untuk menarik napas panjang dan menikmati kesendirian yang justru subur. Dalam hubungan yang sedang kau jalani, tidak ada drama yang perlu kau kejar. Justru, stabilitas yang hadir adalah anugerah. Bukan berarti cinta menjadi dingin, namun ia sedang memasuki fase di mana ia butuh ruang untuk bernapas dan tumbuh akar yang lebih kokoh. Jangan memaksakan percakapan berat atau tuntutan emosi yang berlebihan saat ini. Biarkan ketenangan berbicara lebih keras daripada kata-kata, karena diam di antara dua hati kadang lebih bermakna dari 1000 janji. Bagi kamu yang masih sendiri, jangan keliru menafsirkan keheningan sebagai kesepian. Kartu Hermit berkata kamu sedang dalam proses menyelaraskan diri dengan hati nuranimu sendiri sebelum bertemu dengan belahan lain. Interaksi sosial mulai terbuka, namun semesta belum mendorongmu ke komitmen besar. Ia hanya mengajakmu untuk bersosialisasi ringan tanpa beban. Ada kelegaan ketika kamu berhenti mengejar status hubungan dan mulai menghargai setiap pertemuan sebagai pembelajaran. Santailah Aries. Pesanku, ciuman tak selalu harus berapi-api. Kadang, kehangatan dari penerimaan diri justru jadi magnet paling kuat untuk cinta sejati mendekat. Jangan khawatir, fase refleksi ini akan membuatmu lebih bijak saat gelombang asmara berikutnya benar-benar datang. Kartu kedua, karir, Seven of Swords. Kartu 7 pedang ini sering bikin gelisah, tapi untukmu, Aries, ia membawa kabar yang tidak sekadar intrik. Ia adalah pertanda bahwa informasi penting sedang dalam perjalanan. Dalam dunia kariermu, akan ada angin perubahan yang datang dari arah tak terduga. Mungkin berupa tawaran kerjasama dari rekan lama atau bocoran proyek baru yang selama ini tersembunyi. Karena sifatmu yang pemberani dan cepat mengambil keputusan, semesta justru mengirimkan kartu ini sebagai ujian sekaligus hadiah. Kamu tidak perlu curiga berlebihan, tapi ingatlah bahwa tidak semua informasi datang dengan cara yang transparan. Ada kemungkinan peluang ini datang melalui obrolan santai, pesan singkat, atau bahkan desas-desus yang perlu kau saring dengan cerdas. Jatuh pada tanggal-tanggal seperti 12, 14, atau 16 Mei nanti, waspadai momen ketika intuisi bisnismu menyala paling terang. Namun, peringatan lembut datang dari kartu ini. Jangan bertindak gegabah meski naluri petualangmu mendorong untuk segera melompat. Bacalah detail kecil, periksa ulang setiap angka dan janji, karena kadang pedang ketujuh ini melambangkan strategi yang butuh kelincahan berpikir, bukan sekadar keberanian fisik. Kamu Aries dikenal sebagai pemimpin yang sigap, tapi kali ini semesta memintamu untuk mengambil peran sebagai mata-mata yang cerdik terlebih dahulu. Kesiapanmu dalam merespon kabar tersebut adalah kunci utama. Jika kamu bisa menahan sedikit rasa tidak sabar dan menanyakan 2 atau 3 pertanyaan kritis, peluang yang tadinya sekilas akan berubah menjadi batu loncatan besar. Percayalah saat angin berembus cepat, justru burung yang cerdas tahu kapan harus mengepakkan sayap dan kapan harus melayang. Akan ada titik di mana semuanya berubah dalam sekejap, dan kamu akan bersyukur tidak melewatkan momentum itu. Kartu ketiga, keuangan, the world. Wah, kartu dunia terbuka di hadapanmu, Aries. Ini adalah simbol pencapaian, siklus yang lengkap, dan aliran rezeki tanpa hambatan. Dalam urusan keuangan, mereka yang lahir di bawah lambang domba jantan ini sering bergerak cepat, namun kadang kehilangan fokus. Kali lain,
Kartu agung ini memberi isyarat bahwa pekerjaan kerasmu selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mulai menunjukkan hasil yang sempurna. Bukan hanya dari satu pintu, melainkan dari beberapa arah. Mungkin ada bonus tak terduga, peluang investasi kecil yang berbuah manis, atau proyek sampingan yang tiba-tiba diminati banyak orang. Angka-angka seperti 9, 18, dan 27 mengandung getaran keberuntungan yang kuat untuk dompetmu. Jangan heran jika pada tanggal-tanggal tersebut ada kabar keuangan yang membuat hatimu lega. Yang menarik, kartu ini tidak pernah memaksa, ia hanya menunjukkan bahwa roda sedang berputar ke arahmu. Namun Aries, energi the world, juga mengajarkan tentang kesempurnaan dalam menerima. Terkadang kamu tergesa-gesa untuk segera menikmati hasil, padahal pesan dari kartu ini justru nikmati proses pencairan berkah tersebut dengan rasa syukur yang stabil. Jangan langsung berbelanja besar atau membuat keputusan finansial impulsif hanya karena euforia. Rezeki yang datang dari kartu dunia, ibarat air sungai jernih yang meluap, indah, tapi butuh saluran yang kuat agar tidak banjir. Gunakan sebagian untuk memperkuat fondasi, seperti tabungan atau investasi aman, dan sisanya boleh untuk merayakan kemenangan kecil. Ada harmoni dalam caramu mengelola uang saat ini, asal kamu tidak meninggalkan naluri bertanggung jawab. Kartu ini menegaskan bahwa perubahan finansial kamu akan cepat menuju arah lebih baik, terutama jika kamu berani memanfaatkan peluang tanpa rasa takut. Iringi dengan doa singkat setiap pagi dan pintu dunia akan terus terbuka. Kartu keempat, peruntungan, The Star. Sekarang kartu bintang memancarkan cahayanya ke seluruh aspek keberuntunganmu. Aries, akhir-akhir ini mungkin kamu merasa seperti sedang berjalan di antara kabut. Ada yang terasa berat, ada mimpi yang tertunda, dan hati yang kadang lelah. Namun kartu bintang ini hadir bagai fajar pertama setelah malam panjang. Ini bukan sekadar keberuntungan instan, melainkan fase kebangkitan kesadaran. Kamu mulai melihat dengan jernih mana hubungan, pekerjaan, atau kebiasaan yang layak kau pertahankan, dan mana yang harus kau lepaskan dengan lembut. Ada tangan tak terlihat yang menuntunmu, mungkin lewat pertemuan acak dengan seseorang yang dulu sempat membuatmu belajar, atau sebuah kejadian kecil yang mengubah perspektifmu secara ajaib. Keberuntungan di sini bukanlah lotre, melainkan kemampuanmu untuk mengenali pertolongan yang datang dengan menyamar. Setiap langkah kecil yang kamu ambil sekarang akan beresonansi besar dalam waktu dekat. Peruntunganmu sedang berada pada titik di mana mimpi yang semasa kecil kau anggap mustahil mulai berbisik lagi di telinga. Jangan abaikan bisikan itu, Aries. Kartu bintang mengajakmu untuk berani bermimpi ulang, tapi dengan kebijaksanaan yang matang. Energi menunjukkan bahwa bantuan atau petunjuk kadang datang dari arah yang paling tidak kamu duga. Bisa dari orang yang lebih muda darimu atau dari sebuah kegagalan kecil yang ternyata membuka jalan baru. Jangan khawatir jika belum semua menjadi nyata saat ini. Ketahuilah bahwa setiap tetes air di sumur harapan ini adalah energi positif yang sedang mengisi wadah jodoh, rezeki, dan kesehatanmu secara perlahan. Rayakan setiap momen kecil yang terasa tepat, karena itulah bentuk keberuntungan sejati. Aku melihat bintangmu bersinar kembali, dan ia memintamu tetap rendah hati, karena saat hati tenang, keberuntungan datang tanpa apa perlu mengejar. Kartu kelima, kesehatan, Queen of Pentacles. Terakhir, kartu Queen of Pentacles menyentuh area kesehatan fisik dan mentalmu, Aries. Sosok ratu ini lembut namun sangat membumi. Ia tahu bahwa puncak produktivitas justru berawal dari istirahat yang cukup. Selama ini kamu seperti bara api yang terus menyala, memaksakan diri untuk selalu bergerak, menyelesaikan target, dan membantu orang lain. Namun tubuhmu memiliki ingatan. Ia akan berbisik lembut dulu, lalu berteriak jika terus diabaikan. Kartu ini menasihatkan bahwa kualitas tidurmu saat ini adalah fondasi dari segalanya. Bukan sekadar lama, tetapi kedalaman istirahatmu. Matikan gawai 1 jam sebelum tidur, ciptakan suasana kamar yang tenang, dan biarkan pikiranmu seperti dedaunan yang jatuh perlahan. Jika kamu bisa menata ritme sirkadian, maka setiap otot dan saraf akan pulih maksimal. Jangan anggap remeh pusing ringan atau pegal yang sering datang. Itu adalah surat cinta dari tubuhmu. Kartu ratu ini juga berbicara tentang keseimbangan antara memberi untuk karier dan menerima untuk diri sendiri. Seringkali kamu lupa makan karena sibuk atau begadang demi mengejar target. Namun ingatlah Aries, keberlanjutan kesuksesanmu sangat bergantung pada kesehatan jangka panjang. Mulailah rutinitas kecil seperti peregangan pagi, minum air hangat dengan lemon, atau sekadar berjalan tanpa tujuan setiap sore.
Jangan merasa bersalah ketika mengambil waktu untuk memulihkan diri. Energi kartu ini sangat kuat. Ketika tubuhmu mendapat istirahat yang cukup, segala aktivitas akan terasa lebih ringan, keputusan lebih tajam, dan hasil lebih maksimal. Jadikan dirimu sebagai proyek utama saat ini. Percayalah, dengan menata ulang kebiasaan tidur dan pola makan, kamu tidak hanya menjadi lebih sehat, tetapi juga lebih sabar dan berenergi dalam mengejar api ambisimu. Kamu layak untuk dirawat, wahai domba jantan yang gagah. Terima kasih telah menyempatkan diri di ruang sunyi. Saya harap getaran dari 5 kartu yang telah kita buka bersama. The Hermit yang mengajakmu merenung dalam cinta, Seven of Swords yang membawa kabar penting dalam kariermu, The World yang membuka aliran rezeki dari berbagai arah, The Star yang menyalakan kembali keberuntungan dan harapan, serta Queen of Pentacles yang mengingatkanmu merawat tubuh dengan istirahat, telah memberi secercah terang untuk perjalananmu. Semua perubahan dalam asmara, karier, keuangan, dan kehidupan itu tidak datang untuk menakutimu, melainkan untuk menegaskan bahwa kamu sedang tumbuh. Jika pesan-pesan ini menggema di hatimu, jangan putus benang sunyi ini. Ikuti terus channel Ruang Sunyi.